Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membicarakan tentang game Black Panther. EA memutuskan untuk membatalkan game ini dan menutup studio di saat bersamaan. Why? Karena orang-orang di baliknya. Beberapa dari mereka adalah kaum rasis yang gak peduli sama gamer. Yang mereka pentingin cuma uang, sama propaganda yang mau mereka masukin ke gamenya. Sebenarnya game kayak gini gak membuat aku hype-hype banget. Biasa aja. Mungkin aku kurang suka game superhero dari Marvel kali ya. Tapi kalau film-filmnya, aku suka. Kalau ngomongin game superhero, Batman Arkham City yang paling keren menurut aku. Sekarang Black Panther. Bagus sih idenya. Tapi setelah kita dengar siapa orang-orang di balik game ini, yakin aku bakal bencana bro. Faktanya, ada penulis senior yang bekerja sama dengan Alisa Mercante untuk menyerang gamer. Dan bekas karyawan Sweet Baby Inc. mengerjakan game ini juga. Game ini udah dikerjain bertahun-tahun, dan mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Menurut Schreier, pembatalan tersebut dianggap sebagai kejutan bagi karyawan studio. Cliffhanger dilaporkan telah aktif merekrut karyawan baru dengan game Black Panther yang baru-baru ini mencapai milestone internal baru. Namun, meskipun mencapai milestone tersebut, ada rasa frustasi dalam EA. Menurut sumber Schreier yang dekat dengan pengembangan game tersebut, para eksekutif EA merasa frustasi karena game tersebut belum meninggalkan fase praproduksi setelah hampir 4 tahun dalam pengembangan. Aktivis-aktivis di EA ini emang nggak bisa buat game bro, bisanya cuma abisin duit. Kalau gagal, nyalahin gamer. Ya cocok ditutup. Mengenai mengapa pengembangan game ini memakan waktu lama, yang dimulai pada tahun 2021, tetapi diumumkan pada tahun 2023. Studio tersebut baru saja mulai menambah jumlah stafnya. Laporan tersebut mengatakan bahwa banyak pekerja di Cliffhanger telah dipekerjakan dalam tahun lalu. Beberapa, kata Schreier, hanya bekerja dengan pengembangan tersebut selama beberapa bulan dan minggu. 4 tahun ngapain aja nih orang-orang? Ngopi lu bro, 4 tahun. Habis-habisin kopi aja lu bro. Katanya mereka cuma nambah-nambahin karyawan. Mereka kayaknya nggak lagi buat game sih ini bro. Tapi, lagi buat perkumpulan untuk orang-orang rasis. Mungkin ini menyakitkan ya bagi karyawan-karyawan yang berbakat di studio ini. Dihancurkan oleh orang-orang kontroversial di dalamnya. Salah satunya adalah Danny Lalonders. Kalau kalian lihat profil LinkedIn-nya, Danny Lalonders adalah mantan karyawan Sweet Baby Inc. Kontroversinya yang terkenal adalah tahun 2024 lalu, yang dibagikan oleh Lips of TikTok di Twitter. Ini Danny Lalonders, seorang non-binary game developer. Dia dipekerjakan oleh @Cliffhanger Devs untuk membuat game berdasarkan @Marvel Black Panther. Dia mengatakan dia tidak mempekerjakan orang kulit putih, karena mereka tidak aman dan sulit bekerja dengan mereka, dan hanya mempekerjakan orang kulit berwarna. Berwarna merah, kuning, hijau, yang maksudnya kaum pelangi guys. Apakah ini kebijakan resmi @Cliffhanger Devs? I have a team of 21 right now for Validate. It's a pretty big team. It's a crazy big team for indie games. But who is your team? Validate has a team of mostly all people of color. We have no white people on our team. I did that because I wanted to create a safe environment. And I know the best way for an environment to be safe is to be around people who are just like me. And I'm not saying that white people in the industry are creating unsafe environments. I'm not saying that. That is not what I'm saying. I am saying that sometimes it is hard to work with white people because they think that something may be okay, but it was really a microaggression. And no one wants to deal with that while they're trying to make a game that they love. Bukan hanya si Dani ini ya, penulis seniornya, Alexa Ray Korea, secara terbuka mendukung tweet dari Alisa Mercante. Saya tidak mendukung semua gamer. Sebagian besar dari kalian adalah orang-orang yang fanatik. Terus dibales, butuh ini di baju. Orang kayak begini, kok bisa kerja di industri game? Jadi penulis senior lagi bro. Nggak peduli tentang game, benci gamer, nyerang gamer. Menurut kalian, ini orang-orang pantas nggak mendapatkan uang kalian? Menurutku,
Nggak pantas. Orang bodoh macam apa yang benci customernya sendiri? Ini sih gila bro. 4 tahun digaji, belum buat apa-apa. Sekarang kena batunya kan? Gamenya di-cancel, dipecat, terus studionya ditutup. Selesai bro. Oke, mungkin itu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys tentang pembatalan game Black Panther ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.